tahun 2024 ini dengan pembahasan mengenai muhasabah ya, bahwa kita diperintah oleh Allah ya untuk melakukan muhasabah diri, mengoreksi diri, bahwa muhasabah itu kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh kita semua ya, bahwa di dalam muhasabah itu misalnya kita mengoreksi kesalahan apa yang sudah dilakukan, sehingga kita ganti dengan amalan-amalan sholih, bahwa tentu saja kita semua yakin kita semua sebagai manusia penuh kekurangan ya, entah itu misalnya ada maksiat yang belum kita mampu untuk berhenti misalnya, atau kita merasa kurang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mungkin kita pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban. Sehingga mengawali 2024 ini saya mengajak kita untuk bermuhasabah, walaupun muhasabah itu harus dilakukan setiap waktu ya, tidak ada hanya dikhususkan pada suatu waktu gitu. Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini materi terkait muhasabah, bahwa di sini ya, muhasabah itu adalah perintah dari Allah gitu ya untuk kita semua. Ini sudah sangat terkenal gitu ya, dalil supaya kita bisa mengoreksi diri, bermuhasabah, supaya tidak tergelincir dalam kesalahan, segera kita mengoreksi, segera bertobat, segera kita berlari ya, dan berpaling dari berbagai maksiat gitu ya. Nah, di sini kita awali dari surah Al-Hasyr ya, yang merupakan dalil perintah untuk bertaubat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Takwalah kepada Allah. Wal tanzur, dan hendaklah memperhatikan ya, nafsun, setiap diri, ma qaddamat, apa yang sudah diperbuatnya, lighad, untuk hari esok. Itu untuk hari esok, itu untuk akhirat gitu ya. Dalam memperhatikan setiap kita ya, apa yang sudah kita lakukan, lighad, untuk hari esok atau untuk persiapan bekal kita nanti di hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah khabir. Khabir itu maha tahu gitu ya terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, di sini di surah Al-Hasyr ini kita disuruh ya oleh Allah untuk melakukan muhasabah diri ya. Nah, ini kalau para ulama menyampaikan bahwa ayat ini merupakan usul fil muhasabah, dalil pokok gitu ya. Dalam pembahasan muhasabah pasti setiap asatiz, setiap ulama gitu ya, ketika membahas muhasabah pasti diawali dari surah Al-Hasyr ayat 18. Nah, di sini kan kenapa? Karena dalam surah ini Allah memanggil ya, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, orang-orang beriman yang pertama bertakwa kepada Allah. Kemudian setiap jiwa melihat gitu apa yang sudah dia lakukan gitu, persiapan untuk hari esok, untuk bekal gitu ya. Nah, kemudian di akhir Allah menyuruh bertakwa lagi ya, wattaqullah. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur. Kemudian di akhirnya ada Allah wattaqullah lagi ya. Nah, di sini bahwa sesungguhnya Allah tahu apa yang kita lakukan gitu, bahwa Allah menyuruh kita memperhatikan hari esok ya, supaya kita sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara gitu. Oleh karena itu Allah ya, Rasulullah ya menegaskan juga bahwa kita sebagai mukmin harus menjadi seorang mukmin yang cerdas gitu ya. Orang yang mukmin yang cerdas itu yang betul-betul mempersiapkan hari esoknya itu, hari akhiratnya itu yang merupakan kehidupan selama-lamanya dia itu betul-betul dipersiapkan. Dalam sebuah hadis ya, Rasulullah pernah ditanya,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Mukmin seperti apa yang utama ya, yang lebih utama itu, yang paling utama itu yang seperti apa? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling bagus akhlaknya gitu. Qala, kemudian orang itu nanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas. Kemudian mukmin seperti apa yang paling cerdas gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, qala, Rasulullah bersabda, aktsaruhum lil maut dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dah isti'dadan. Dan yang paling baik persiapannya gitu ya, mempersiapkan bagaimana kehidupan setelah kematian. Ulaikal yakyas, bahwa mereka itulah orang-orang yang cerdas. Nah, jadi dari hadis ini ada dua barometer kecerdasan ya menurut Nabi, bahwa orang yang mukmin yang cerdas itu adalah yang sering mengingat kematian, ya diingat bahwa kematian itu sedang mengintai kita, kemudian bersiap-siap ya untuk berhadapan dengan Allah di hari setelah kematiannya. Sehingga Allah yang menyuruh kita untuk memperhatikan apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok atau untuk akhirat ya. Ketika Allah memanggil kita semua, bekal apa yang sudah kita siapkan gitu ya. Nah, itu ibadah apa yang menjadi unggulan. Nah, apakah sudah diingat, disiap-siapkan oleh kita gitu ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwa al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, bahwa orang yang cerdas, orang mukmin yang cerdas itu adalah man dana nafsahu, orang yang menghisab dirinya. Jadi kalau di sini menundukkan dirinya ya. Wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk hari setelah kematian gitu. Wal ajiz, sedangkan orang yang bodoh, orang yang lemah, manittaba'a nafsah, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan berangan-angan kepada Allah. Nah, sehingga Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa dana nafsahu itu adalah hasabaha. Menundukkan diri di sini adalah menghisab diri. Jadi syarah dari dana nafsahu itu ya, maksud dari menundukkan diri di sini adalah menghisab diri. Bahwa al-kayyis, orang yang cerdas itu adalah man dana nafsahu, orang yang suka menghisab dirinya. Nah, jadi melihat, mengecek gitu ya, apa gitu ya amalan yang sudah dia lakukan hari ini, menghisab diri di hadapan Allah sebelum dihisab oleh Allah ya pada hari kiamat nanti gitu ya, bahwa kematian merupakan sesuatu yang pasti gitu ya, tidak diragukan kedatangannya, bahwa semua manusia meyakini bahwa dia kan meninggal gitu. Bahkan orang-orang musyrikin al-Arab ya, orang-orang musyrik Arab juga yang diperangi oleh Nabi, yang mereka mengingkari adanya kebangkitan, tetapi mereka yakin kalau untuk kematian, mereka meyakini ada gitu, kematian itu ada gitu. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Bahwa ini adalah orang kafir yang mengira bahwa mereka tidak mungkin dibangkitkan gitu. Alla yub'atsu, mereka itu tidak mungkin dibangkitkan. Nah, padahal bagi Allah ya, in hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin, bahwa kehidupan itu tidak lain hanya kehidupan kita di dunia nih, bahwa di sana gitu, di dunia itu kita hidup mati gitu ya, nggak mungkin dibangkitkan lagi gitu. Ini menurut pendapat orang-orang kafir. Nah, di sini ya sama orang-orang ateis juga ya, bahwa mereka mengingkari adanya kebangkitan, namun mereka meyakini kalau mati itu mereka pasti merasakannya. Nah, apalagi kita sebagai orang mukmin gitu ya, kita tentu saja lebih yakin tentang kematian. Tapi memang kenyataannya bahwa kita meyakini ya kematian, tapi sikap dan perbuatan ini menunjukkan seolah-olah gitu ya, seolah-olah itu tidak akan mati gitu ya. Bahwa Umar bin Abdul Aziz menyampaikan bahwa ma ra'aitu yaqinan ashbah bisyak min yaqinin nas bil maut summa la yasta'iduna lah. Aku tidak melihat sesuatu yang meyakinkan tetapi seakan diragukan oleh manusia gitu, seperti keyakinan orang-orang terhadap kematian karena mereka tidak mempersiapkannya gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi bahwa kematian itu
pasti ya, pasti datang, tidak ada yang meragukan. Tetapi sikap manusia gitu ya ketika menghadapi kematian itu seakan-akan menunjukkan bahwa kematian itu tidak akan datang gitu. Buktinya adalah manusia tidak menyiapkannya gitu, tidak menyiapkannya dengan baik-baik gitu ya. Nah, jadi di sini padahal Allah ya harus memerintah kepada kita gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu sendiri ya, apakah kamu tidak memperhatikan nih, kata Allah gitu ya. Bahwa waja'akumun nazir, telah datang kepadamu peringatan gitu. Bahwa sebagian ulama menyampaikan bahwa peringatan yang datang itu adalah kita tuh udah diperingatkan sama Allah gitu ya. Bahwa uban, nah ini waja'akumun nazir, bahwa telah datang kepada kalian itu peringatan dari Allah. Nah, sehingga tafsirnya di sini bahwa uban ya, uban yang tumbuh di rambut kita itu adalah peringatan dari Allah gitu, bahwa intinya Allah menjadikan manusia semakin lemah ya. Kulit semakin keriput, rambut kita memutih gitu ya. Nah, itu adalah peringatan dari Allah bahwa kita sedang menuju kepada kematian. Nah, jadi kalau tubuh kita muda terus gitu ya, sehat terus, mungkin kita akan merasa sombong dan lupa bahwa kita akan mati gitu. Tetapi ini karena kasih sayang dari Allah ya, maka Allah berikan peringatan, misalnya dengan rambut yang memutih misalnya, sehingga Nabi kan melarang seseorang untuk menyemir rambut ya dengan warna hitam. Ghairu hadza bisyai'in wajtanibus sawad. Nah, ini semir ya, ghairu hadza bisyai'in. Semir rambut dan jenggot kalian dengan selain hitam, wajtanibus sawad. Jauhi gitu, jangan dengan yang hitam. Karena kalau disemir dengan hitam ya, merasa muda terus gitu ya. Nah, jadi seperti itu uban itu adalah peringatan dari Allah, kasih sayang dari Allah bahwa kematian itu semakin hari semakin dekat dengan kita. Nah, ini bahwa para ulama salaf mengingatkan ya, diantaranya perkataan Hasan Basri bahwa ini mengingatkan tentang kematian, bahwa ya banu Adam, innama anta ayyam fa idza dhahaba yaum dhahaba ba'duk wa yushiku idza dhahaba ba'duk ay yadhhaba kulluk. Jadi wahai anak Adam, wahai manusia ya, sesungguhnya kamu itu adalah kumpulan hari-hari. Maka ketika sudah pergi sebagian hari, maka pergi pula sebagian dari dirimu. Jadi kita itu ya kumpulan hari-hari. Ketika kita diberikan jatah berapa puluh tahun misalnya, sudah kumpulan hari-hari yang ketika pergi ya sebagian hari, maka sebagian dari kita juga pergi gitu. Dan dikhawatirkan jika sudah pergi sebagian dari dirimu, maka hilang seluruh darimu. Bahwa sesungguhnya seseorang itu ibarat umur ya, semakin hari melewati diri seseorang, maka semakin dekat orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ali juga pernah mengingatkan ya tentang usia kita, kematian kita yang semakin hari itu semakin harus kita perhatikan ya. Inna dunya, sesungguhnya dunia itu qad rahalat mudabbirah, sudah beralih ke belakang gitu ya. Wa innal akhirah, dan sesungguhnya akhirat qad rahalat muqbilah, sudah beralih di hadapan. Jadi semakin dekat, bahwa dunia itu semakin hari semakin, maksudnya semakin ke belakang itu semakin udah lama gitu ya. Kemudian akhirat itu semakin, dunia semakin jauh dan kita semakin mukbilah ya, berada di hadapan akhirat semakin dekat ya. Walikul minhuma banun, setiap keduanya itu terdapat anak-anaknya, maksudnya pengikutnya ya. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian itu pengikut akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, janganlah kalian menjadi pengikut dunia. Fa innal yaum amalun wala hisab, sesungguhnya hari ini, nah ketika kita nih di dunia adalah hari untuk beramal gitu. Wala hisab, tidak ada hisab. Wa ghadan, nah sedangkan esok di hari akhirat hisab, yang ada itu hanya hitungan gitu ya, ada hisab. Wala amal, bukan lagi untuk beramal. Nah, jadi setiap hari intinya kita semakin meninggalkan dunia menuju akhirat, sehingga akhirat itu semakin dekat ya, dunia semakin menjauh. Nah, sebagaimana Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa kalau sekarang ya seorang masih bisa beramal ya, masih bisa berangan-angan,
untuk mewujudkan angan-angan kita. Misalnya di antara kita ada yang punya cita-cita ingin hafal Quran ya, ingin membangun masjid, ingin qiyamul lail tiap malam. Maka cita-cita dan angan-angan itu masih bisa kita lakukan gitu. Tapi jika sudah dipanggil oleh Allah ya meninggalkan dunia, maka tidak bisa lagi kita melakukan apa-apa. Nah, oleh karena itu Allah ya menyampaikan bahwa orang yang sudah meninggal itu akan menyesal gitu. Ya lait yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Nah, ini orang yang jangan sampai ya kita kalau nanti udah meninggal kita menyesal gitu ya. Yaqulu, dia berkata, ya laitani, alangkah baiknya qaddamtu li hayati. Sekiranya dulu itu mengerjakan kebajikan gitu untuk hidupku ini ya di dunia itu, sekiranya dulu aku melakukan kebajikan. Ini ya dalam surah Al-Fajr bahwa manusia itu nanti akan merasa menyesal gitu, bahwa baik orang kafir, orang mukmin, mereka akan menyesal gitu ya. Apalagi orang kafir ya, mereka menyesal, mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dilemparkan ya. Mereka menyesal. Kenapa mereka itu dulu tidak beriman gitu. Sama para pelaku maksiat juga mereka menyesal ya. Kenapa ya Allah ketika dulu di dunia aku bermaksiat kepadamu ya Allah gitu ya. Bahkan orang-orang yang beriman juga menyesal gitu. Ya Allah kenapa kok sedikit beramal gitu ya. Kok ibadah saya cuma sedikit gitu. Nah, kita sekarang masih di dunia masih bisa beramal ya. Belum ada hisab. Nah, kalau nanti sudah meninggal maka hanya hisab, tidak bisa beramal lagi. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa kehidupan kita ini hanya sementara gitu, bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan nanti ya, kehidupan setelah kematian. Bahwa dalam surah Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun, dan tidaklah kehidupan dunia itu hanya lahun, senda gurau gitu, la'ibun, permainan, wa inna darul akhirah, dan sesungguhnya negeri akhirat, lahiyal hayawan laukanu ya'lamun, itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan sebenarnya kita itu nanti di akhirat ya, kalau kamu tahu, kata Allah ya, bahwa kehidupan di dunia yang kita jalani ini ya, kehidupan semu gitu ya, kehidupan sesungguhnya nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Dan kita harus sadar bahwa kita itu dikasih sama Allah umur itu nggak panjang gitu ya. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku, kata Nabi, baina sittin, berkisar antara 60 ila sab'in sampai 70. Wa aqalluhum mayyajuzu dzalik, dan sedikit di antara mereka yang melebihi dari itu hanya sedikit gitu. Nah, ini bahwa tapi kita juga ya jangan misalnya kita mah masih muda, misalnya masih usia sekian, bahwa tua muda gitu ya, bahwa kematian itu tidak mensyaratkan harus tua. Banyak juga yang masih muda gitu ya, bahkan bayi gitu ya, bahkan janin gitu ya. Nah, makanya ada salah satu syair di sini, wa kam min fatan amsa wa asbah dahikan wa qad udkhilat arwahahum zulmatal qabri. Betapa banyak anak muda ya yang pagi-paginya masih ketawa gitu ya, masih hahi gitu ya, masih menikmati indahnya dunia, tetapi pada petang hari mereka di malam harinya sudah dimasukkan ke dalam gelapnya kubur. Jadi kematian itu juga tidak mensyaratkan harus orang yang sakit gitu ya. Banyak gitu ya sekarang meninggal secara tiba-tiba gitu, tanpa didahului sakit gitu. Di antaranya ada syair ya, wa kam min sahih mata min ghairi illah wa kam min saqim asyahinan minad dahr. Banyak yang sehat gitu ya meninggal tanpa didahului sakit dulu. Betapa banyak yang sakit yang disangka akan meninggal tetapi tetap masih hidup. Nah, ini bahwa sini ya, atau misalnya pokoknya barang siapa yang meninggal ya bukan karena pedang, maka sungguh ia akan mati dengan selainnya. Jadi banyak sebab-sebab yang menghantarkan pada satu tujuan itu, yaitu kematian itu banyak sebabnya gitu ya. Nah, oleh karena itu, nah dalam kesempatan kali ini, nah kita di awal 2024 ini ya, bahwa harus betul-betul menyiapkan diri untuk akhirat kita gitu. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kita memperhatikan apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita siapkan bekal kita ya,
untuk di akhirat nanti gitu ya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini sudah dibahas ya bahwa betul-betul yang harus menjadi perhatian kita adalah kampung akhirat. Sudah nggak kita mempersiapkan untuk kehidupan kita yang abadi di akhirat nanti ya. Bahwa ingat bahwa kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan di akhirat, bahwa kerugian yang sesungguhnya adalah kerugian di akhirat. Kita jangan terjebak dengan kesuksesan kita di dunia, dengan jabatan kita, dengan popularitas kita, dengan berbagai hal ya yang kita raih di dunia. Bahwa dalam surah Az-Zumar Allah mengingatkan, kul katakanlah, innal khasirin, orang-orang yang rugi, alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, wa ahlihim, dan keluarganya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala dzalika huwal khusranul mubin. Ingat, yang itu adalah kerugian yang nyata gitu. Yang nyata itu adalah kerugian akhirat. Jadi percuma ya sukses di dunia, punya banyak mobil, punya banyak rumah, pakaian mewah ya, pembantu banyak, tetapi tidak sukses di akhirat. Jadi seluruh harta kita kan nanti akan ditinggalkan ya, nggak akan dibawa ke kuburan gitu. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu ini sangat penting ya pembahasan kita tentang muhasabah, bahwa dalam kitab ya Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa watarkul muhasabah wal istirsal wa tashilul umur wa tamshituha fa inna hadza ya'ulu bihi lal halak wa hadza halu ahli al ghurur yughmidu 'ainahu 'anil awaqib wa yumashshil hal wa yattakilu 'alal afwi fayumhilu muhasabah nafsihi wan nazar fil 'aqibah wa idza fa'ala dzalik sahula 'alaihim muwaqa'atu dzunub wa anasabiha wa asura 'alaiha fitamuha walau hadarahu rushduhu la 'alima anna al-himayah ashal minal fatam wa tarkil ma'luf wal mu'tad. Nah, ini ya bahwa ketika meninggalkan muhasabah ya, tidak mau mengevaluasi ya, membiarkan berjalan begitu saja gitu ya, bahkan menggampangkan terhadap suatu urusan, maka ini akan mengantarkan seseorang kepada kebinasaan. Ini adalah kondisi orang-orang yang tertipu, terperdaya, menutup mata dari berbagai akibat ya, larut dalam keadaan yang seperti itu ya, bersandar bahwa Allah itu maha pengampun gitu, sampai akhirnya lalai ya untuk muhasabah dan tidak melihat akibatnya. Nah, kalau seperti itu maka mudah bagi orang itu terjerumus dalam dosa gitu ya, nyantai gitu, bahwa sulit gitu untuk melepaskan diri dari dosa. Jadi seandainya dia sadar maka dia tahu bahwa untuk mencegah itu lebih mudah daripada meninggalkan sesuatu yang disukai dan biasa dilakukan. Nah, jadi Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa orang yang cuek ya, nggak peduli dengan akhirat, menggampangkan segala urusan, maka dia akan mudah terjerumus dalam maksiat gitu, sehingga terbiasa dengan maksiat itu dan jarang bermuhasabah. Maka ketika dia jarang menghitung-hitung maksiat yang dilakukan, maka dia merasa bahwa maksiat yang dia lakukan itu masih sedikit gitu, sampai akhirnya dia terus berjalan terus ya dalam kemaksiatan itu. Oleh karena itu ketika kita ya mau memuhasabah diri, maka akan mudah untuk meninggalkan kemaksiatan gitu ya. Sedangkan orang yang tidak pernah muhasabah, maka dia akan terlena ya, terjerumus dalam maksiat dan susah untuk dia untuk meninggalkan maksiat itu. Nah, sehingga Ibnu Qayyim juga menyampaikan ya beberapa perkataan para salaf tentang muhasabah ini ya. Di antaranya Imam Ahmad dari Wahhab rahimahullah menyampaikan bahwa maktubun fi hikmati Ali Daud hakun 'alal aqil alla yaghfala an arba'i sa'atin sa'ah yunaji fiha rabbah wa sa'ah yuhasibu fiha nafsah wa sa'ah yakhlu fiha ma akhwani alladhi yukhbirunahu bi'uyubihi wa yasduqunahu an nafsi wa sa'ah yakhlu fiha baina nafsi wa baina ladzatiha fima yahil wa yuhmad. Nah, ini bahwa telah tertulis ya dalam hikmah keluarga Daud bahwa wajib bagi seseorang yang berakal supaya tidak lalai ya dengan 4 waktu. Jadi dalam 24 jam itu harus menyisihkan juga ya waktu bermunajat dengan Allah, waktu menghisab dirinya,
waktu dia bersama dengan temannya untuk memberitahu kesalahan dia ya, menegur, waktu berdua antara dirinya dan kesenangan yang halal. Nah ini di antara 4 waktu yang disisihkan, nah seperti itu. Yang pertama adalah waktu bermunajat dengan Allah. Nah, jadi tentu saja kita harus menyisihkan ya, munajat dengan Allah, meninggalkan berbagai perkara dunia ya, memilih waktu yang betul-betul kita bermunajat dengan Allah, misalnya di sholat-sholat sunnah kita, di sepertiga malam terakhir. Pokoknya harus menyisihkan waktu yang betul-betul kita itu bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah, waktu bermuhasabah. Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa seorang mukmin harus menyisihkan waktu dalam 24 jam ini ya untuk menghisab dirinya. Kan ini kan sangat memberikan pengaruh bahwa misalnya nggak mesti disisihkannya itu berapa 1 jam, enggak. Jadi kita menyisihkan waktu 3-5 menit misalnya, tapi dalam waktu yang tepat, misalnya di sore hari atau sebelum kita tidur atau di sepertiga malam terakhir ya menjelang subuh, kita muhasabah, memikirkan dosa apa yang sudah kita lakukan, bahwa ketahui ya bahwa ini adalah sunnah yang sudah banyak ditinggalkan gitu. Padahal ini adalah wasiat para ulama salaf, kita untuk menghisab diri. Ya, sisihkan waktu 5 menit misalnya. Ya Allah, hari ini dosa apa yang sudah kita lakukan misalnya. Nah, ini kemudian waktu berkumpul dengan teman-teman. Nah, ini tentu saja teman di sini adalah teman yang baik ya. Teman yang jujur, yang betul-betul mau menegur kita ya ketika kita melakukan kesalahan, bukan teman yang ya hanya untuk rame-rame gitu ya, senang-senang, yang tidak memberi manfaat ya, tidak mengingatkan kita tentang akhirat. Nah, sehingga kalau kita masih punya teman yang bisa menegur kita, nah itu berarti kita sangat bersyukur. Jangan sebaliknya gitu ya, ketika ditegur sama teman malah menjauh gitu ya. Nah, kalau kita sudah merasa sombong, tidak ada lagi teman yang mau menegur, maka sungguh kita berada dalam kebinasaan, sehingga kita terjerumus terus ya ke dalam maksiat, tidak ada yang mau menegur kita misalnya. Nah, kemudian waktu bersenang-senang dengan cara yang halal. Nah, ini juga ya perlu muhasabah, karena muhasabah ini akan memberikan faidah kepada kita. Dan misalnya sebelumnya kita masih berriba ya, berhenti ya dengan muhasabah ini. Kita ingat-ingat bahwa dosa riba ya di surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, itu seperti gibah itu seperti memakan bangke daging bangke saudara sendiri. Nah, ini coba tanya kepada diri kita ya, sudah berapa banyak orang yang kita gibahi. Mungkin kita lupa karena kita tidak pernah muhasabah gitu. Kalaupun ada sebagian yang kita ingat, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa saja gibah kita terhadap orang itu gitu. Nah, tentu mungkin ini lupa ya, tapi ingat bahwa sesungguhnya Allah itu tidak pernah lupa gitu, bahwa dosa ghibah itu tidak akan hilang dari catatan amal kita. Yauma yab'atsuhumullah jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullah wa nasu wallahu ala kulli syai'in syahid. Wa nasu, kalian itu lupa gitu. Tapi Allah itu menghitung gitu semua amal perbuatan, meskipun mungkin kita sudah lupa gitu ya. Dalam surah Al-Mujadilah disampaikan. Oleh karena itu, jika kita tidak menghisab diri ya, maka kita akan sulit untuk berlepas dari maksiat. Tapi sebaliknya, jika kita menghisab diri kita gitu ya, kemudian menjaga diri dari maksiat, maka ingat ya bahwa Allah sudah berfirman keadaan nanti orang-orang ya di akhirat kelak, bahwa wawudi'al kitab, diletakkan kitab ya, nanti catatan amal kita diletakkan sama Allah. Fataral mujrimin, kemudian kau melihat orang-orang yang berbuat dosa itu, mereka musyfiqina, mereka merasa takut, mimma fihi, dari apa yang tertulis dalam kitab itu, wa yaquluna, dan mereka berkata, ya wailatana, ya Allah begitu celakanya kami gitu ya, begitu celakanya kami, mali hadzal kitab, kitab apa ini gitu ya,
La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, yang besar gitu ya. Semuanya ada dalam catatan itu gitu ya. Illa ahsaha gitu. Allah menghitung gitu ya. Walaupun hal kecil, hal besar gitu. Wa wajadu ma amilu, dan mereka mendapati semua yang mereka kerjakan itu hadiran. Ada gitu di dalam catatan itu. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menzolimi seorang pun ya dalam hal nanti di akhirat kelak. Bahwa nanti dalam surah Al-Isra juga ayat 14 bahwa Allah berfirman, Iqra, baca kitabmu, coba baca. Iqra kitabak, baca kitabmu, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu gitu. Jadi pada hari kiamat nanti catatan amal kita akan terbuka. Allah menyuruh ya untuk kita membacanya. Allah menyuruh kita untuk menghisab amalan kita sendiri. Oleh karenanya menghisab diri ya, muhasabah itu sangat perlu dikerjakan gitu ya. Nggak perlu lama ya. Tadi mau 3 menit, mau 5 menit, mau 10 menit. Pokoknya kita ingat-ingat apa yang sudah kita lakukan hari ini. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Ketika kita salah maka kita bisa istighfar sama Allah ya. Dan kita berharap bahwa dengan istighfar yang kita lakukan itu menghapus dosa-dosa kita gitu ya. Nah, Umar ya pernah menulis surat kepada pegawainya ya. Umar menasehati mereka dengan berkata, an hasib nafsaka fir raha qabla hisab asyiddah, fa innahu man hasaba nafsahu fir raha qabla hisab syiddah ada marji'uhu ila ridha wal ghibtah wa man alhathu hayatuhu wa syughluhu bihawahu ada marji'uhu ila nabadamah wal hasrah. Nah, jadi hisablah diri kalian gitu ya. Hasib nafsak, hisablah diri kalian ya firraha, dalam kondisi lapang ya, lagi santai lapang, qabla hisab asyiddah, sebelum datang nanti persidangan Allah yang maha berat gitu, syiddah. Fa innahu man hasaba nafsahu firraha, barang siapa yang menghisab dirinya dalam raha ya, dalam kondisi lapang, qabla hisab asyiddah, sebelum datangnya hisab yang berat di akhirat kelak, ada marji'uhu, maka akan kembali ya urusannya itu illa ridha, kepada perkara yang disukai, wal ghibtah wa man alhat wal ghibtah ya, dia akan kembali kepada hal yang dia sukai, dan kesudahannya adalah kebahagiaan. Tapi waman alhathu, barang siapa yang melalaikan hayatuhu, kehidupannya, wasugluhu, dan dia sibuk ya bihawahu, dengan hawa nafsunya, ada marji'uhu ilan nadamah wal hasrah, maka dia akan berujung dengan nadamah, penyesalan, banyak penyesalan, wal hasrah, dan kesedihan. Nah, jadi sebetulnya tidak ada yang melarang diri kita untuk kerja ya, bermuamalah, misalnya kita melakukan berbagai profesi kita, profesi pedagangnya, profesi gurunya, berbagai profesi ya. Tetapi kita wajib menyisihkan waktu untuk menghisab diri kita sebelum datangnya yaumul hisab. Nah, mungkin karena sudah jam 6 lebih 6 ya, mungkin akan kita lanjutkan besok. Nah, ini atau kapan ya, ini mungkin sesuatu yang sudah bosan misalkan Bapak Ibu mau menyampaikan itunya, karena ini tentang muhasabah juga sering ya disampaikan oleh asatidz atau siapapun. Tetapi dalam hal ini saya ingin sama-sama merefresh kembali, barangkali kita masih lalai dalam muhasabah ya, yang merupakan sunnah yang dilakukan para salafus soleh, tetapi kita seringkali terluput gitu ya dari muhasabah ini. Mungkin akan kita lanjutkan di sesi berikutnya, bagaimana cara kita melakukan muhasabahnya gitu ya, mesti seperti apa muhasabah yang kita lakukan. Nah, mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian, bahwa sekali lagi muhasabah itu tidak hanya dilakukan di akhir tahun atau seperti apa ya, waktu-waktu yang khusus, tidak, tetapi muhasabah itu harus dilakukan setiap hari, bukan hanya tahunan gitu ya. Semakin sering kita bermuhasabah maka itu semakin baik gitu. Dan semakin jarang seseorang melakukan muhasabah, maka dia itu kan sulit menangis ketika sholat gitu, bahwa karena ketika jarang bermuhasabah maka seseorang itu tidak bisa khusyuk dalam sholatnya gitu ya. Karena dia tidak tahu berapa banyak dosa yang sudah dilakukan, bahwa
nah ini pentingnya melakukan muhasabah. Nah, kita akan lanjutkan ya di sesi berikutnya, cara-caranya, kemudian faidahnya seperti apa, kemudian kebiasaan salafus salih dalam melakukan muhasabah itu seperti apa yang mungkin kita tidak atau belum bisa melakukannya. Nah, jadi sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Fenty atas materi pada hari ini. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita pemahaman dan dapat mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan demikian maka berakhirlah kajian kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kira Bapak Ibu atas partisipasi kehadirannya pada hari ini.